Apa kan ya? Nggak Saya apa-apa, klik Bu. slide, saya klik slide-nya Nggak malah apa-apa. nggak mau. Oke. Nah, jadi dasarnya adalah PSAK 15 ya. Nama PSAK-nya itu adalah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama atau joint venture. Jadi joint venture pun menggunakan metode equity. Jadi PSAK 15 itu adalah menggunakan metode equity ya. Oke. Berikutnya, oh ada yang admit. Ya, apa ini maksud dengan entitas asosiasi? Jadi entitas asosiasi itu adalah entitas di mana kita membeli saham yang lumayan banyak gitu ya. Dan akhirnya kita punya pengaruh yang signifikan, tetapi bukan perusahaan anak ataupun bukan bagian partisipasi dalam ventura bersama. Ini paragraf 3 PSAK 15 ya. Jadi entitas asosiasi itu entitas di mana investor punya saham yang menimbulkan kepemilikan signifikan influence gitu. Jadi kita tuh punya pengaruh yang signifikan. Jadi kita punya sahamnya lumayan banyak sehingga kita bisa mempengaruhi dia secara signifikan. Itu namanya entitas asosiasi. Nah, di sini bisa juga saya punya saham itu bukan di PT tapi di non korporasi, misalnya di persekutuan, di CV, di firma. Nah, itu juga sama. Jadi kalau saya punya saham di situ ya lumayan banyak lah ya. Kalau di kasarnya kan tadi 20% ke atas sampai 50%. Nah, itu namanya entitas asosiasi. Tapi kadang-kadang istilah asosiasi itu berbentuk perusahaan yang memiliki saham juga. Jadi misalnya gini, saya punya saham di Milan misalnya ya, 30%. Nah, kalau dibilang associated company itu bisa sayanya, bisa Milannya, bisa dua-duanya gitu ya. Tapi kalau di sini tadi entitas asosiasi di PSAK 15 itu adalah entitas di mana saya punya saham yang menimbulkan pengaruh yang signifikan gitu. Itu entitas asosiasi. Nah, yang dimaksud pengaruh signifikan itu apa? Yaitu kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional satu aktivitas ekonomi, tetapi tidak mengendalikan atau tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Jadi saya punya hak untuk berpartisipasi. Nah, cirinya apa gitu atau perwujudannya apa kalau saya punya pengaruh yang signifikan ya, indikatornya apa? Nah, indikatornya kita bagi dua, ada yang kuanti, ada yang kuali. Kalau kuanti itu kita punya pengaruh yang signifikan kalau kita punya sahamnya itu hak suaranya lebih besar sama dengan 20% ya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Maksudnya gini, saya punya saham 40% tapi saya nggak punya kuasa apapun. Berarti saya tidak punya pengaruh yang signifikan. Jadi sebetulnya persentase itu bukan tidak semata-mata patokan gitu ya, ada patokan yang lain. Nah, kalau kurang dari 20% dianggap tidak punya pengaruh yang signifikan. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Saya hanya punya 10%, tapi dia takut sekali sama saya minta apa aja saya dikasih. Saya menempatkan orang oke gitu. Nah, itu berarti saya punya pengaruh ya. Nah, yang berikutnya yang di kanan itu adalah indikasi yang sifatnya kualitatif. Jadi kalau saya bisa menempatkan orang di dewan direksi, di dewan komisaris atau organ setara lainnya yang selevel dengan dewan direksi, itu berarti saya juga bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk kebijakan misalnya pembagian dividen dan distribusi lainnya. Ya, menentukan kapan nih dividen, besarnya berapa, dalam bentuk apa. Nah, itu berarti saya punya pengaruh yang signifikan. Yang ketiga, transaksi material antara investor dengan investi.
saya bisa jual produk saya dalam jumlah besar ke dia, atau dia mau nggak mau harus jual produk barangnya ke saya dalam jumlah besar. Itu berarti saya punya pengaruh yang signifikan. Yang keempat, pertukaran personel manajerial. Jadi saya bisa menempatkan manajer operasional saya di sana, atau dari sana yang ke tempat saya gitu ya. Dan penyediaan informasi teknis yang pokok gitu. Nanti bisa dilihat lah ya di PSAK-nya. Oke. Nah, ini berarti kita punya pengaruh yang signifikan. Nah, sebetulnya yang lebih pas itu yang indikasi yang kualitatif, karena persentase itu juga tadi belum tentu saya punya saham banyak tapi saya punya pengaruh yang signifikan, belum tentu juga. Cuma kalau di bahan ajar untuk disederhanakan, dianggaplah bahwa itu adalah 20 sampai 50 kaitannya dengan hak suara. Lumayan lah kalau segitu kita bisa ngomong banyak di rapat umum pemegang saham, kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Bu izin bertanya, Bu. Ya, atau sebutkan namanya. Nama saya Yasmin Rifta, nomor 28. Oke, Iya, Bu. ada Pak Yasmin. Kalau di BUMN gitu, berarti pemerintah itu masuk entitas asosiasi itu bukan ya, Bu? Kan biasanya pemerintah punya 50%. Pemerintah punya 51% saham gitu ya? Iya. Iya, tapi itu bukan cerita ini SAK, itu ceritanya SAP ya. Pasti ada itu di PSAP itu ada aturannya pasti. Mirip-mirip beda sama karena ini. PSAP juga diambil dari PSAK sih asalnya ya. Standar akuntansi pemerintah kan sebetulnya asalnya dari bisnis. Akuntansi bisnis. Kalau di sini berarti bentuk entitas asosiasi itu bisa perorangan gitu, Bu? Entitas asosiasi. Iya. Perorangan mah nggak ada sahamnya tuh sayang. Yang memiliki saham lebih dari 50% itu? Perusahaan. Oh, itu harus perusahaan ya, Bu? Saya kan tadi bilangnya PT saya sebagai perusahaan. Perusahaan kan perorang. Kalau perorangan saya beli saham, kalau perorangan kan nggak terkena PSAK. Yang kena PSAK itu kan perusahaan yang modalnya itu terdiri dari saham-saham, dia punya kewajiban untuk bertanggung jawab ke publik gitu, karena dia ada para pemegang saham. Kalau saya sendiri, saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri, ya saya nggak kena PSAK. Kalau PSAK itu kan kenanya untuk ini perseroan terbatas. Kalau yang perorangan kan MKM bukan PSAK. Jadi ini ceritanya yang membelinya itu adalah perusahaan PT gitu. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa, saya nggak harus lanjut terus. Silakan kalau mau tanya dulu. Lanjut. Nah, kalau saya membeli saham di entitas asosiasi, maka perlakuan akuntansinya tunduk kepada PSAK 15 menggunakan metode equity atau metode ekuitas ya. Apa yang dimaksud dengan metode ekuitas atau equity? Itu adalah metode akuntansi di mana investasi itu pada awalnya dicatat sebesar harga perolehannya, kemudian ya dia disesuaikan dengan perubahan net asset investasi. Jadi kalau net asset investasinya naik, investment saya naik. Kalau net asset investasi turun, investment saya turun, ya. Ini contohnya di sini, ya. Investment itu akan ditambah, dikurangi untuk mengakui bagian laba atau rugi investasi setelah tanggal perolehan. Jadi maksudnya kalau
investinya mendapatkan laba, saya akan menjurnal investment pada income from investment. Kalau investinya mendapatkan I, ya, OCI itu apa? Other comprehensive income, saya juga mencatat. Catatnya gimana? Sama investment pada OCI juga. Kalau misalnya si investinya membayar dividen, kan dividen itu kan mengurangi net aset, ya enggak? Karena dividen itu kan ngambil dari RE, nah, net asetnya berkurang. Kalau net aset berkurang berarti ketika saya terima dividen saya akan mengkredit investment. Gitu. Itu metode equity. Bedanya sama metode cost apa? Kalau cost dicatat sebesar biaya perolehan, terus nanti paling disesuaikan sama fair value. Oh, kalau cost mah pokoknya awalnya berapa, udah nggak berubah-berubah kan? Iya. Kalau net income nggak dicatat. Kalau dapat dividen kan kas pada dividen income, maksudnya investasinya nggak berubah-berubah. Bedanya dengan fair value method bagaimana? Bedanya dengan fair value method. Fair value method sama Nilai kayak cost Bu, cuman nanti ada perubahan nilai saat Penyesuaian dengan fair value. Oke, jadi cost method dengan fair value method itu hampir sama kecuali per 31 Desembernya ya. Kalau fair value dia pakai fair value akhir tahunnya, ada fair value adjustment, kalau cost enggak gitu ya. Kalau equity enggak ada fair value adjustment. Dia enggak di-adjust, tapi investmentnya naik turun sesuai dengan naik turunnya net asset investee gitu. Oke. Lanjut ya. Ini nggak mau gerak loh ininya. Oke. Ini contoh ya. 1 Januari 2016, P membeli 2.000 atau 20% dari 10.000 lembar saham S senilai $50 per lembar. Nilai par sama nilai wajar sahamnya diasumsikan sama. Nah, sekarang kita pakai dua asumsi. Tadi kan patokannya kan 20% atau lebih ya. Oke, jadi 20% itu bisa cost, bisa equity gitu. Nah, sekarang kalau maksudnya tergantung tadi yang kualitatif. Nah, misalkan kita anggap yang 20% itu metode cost, sedang yang sebelah kanannya kita anggap metode equity. Kalian bisa lihat di situ kan? Yang beda adalah saat dividen ya. Equity kan kas pada investment, kalau cost atau fair value kas pada dividen. Terus net income, kalau cost fair value nggak dicatat, kalau equity dicatat investment pada income from investment. Oke? Sampai situ sama dengan AKM ya. Ada pertanyaan? Permisi Bu, ini nggak tahu bertanya apa menyangkal, tapi dulu. saya kira ini agak berbeda dengan AKM Bu. Kayak kemarin tuh kalau di AKM tuh kita tidak menghitung itunya Bu, kayak excess cash-nya gitu Bu. Sekarang kok ada excess cash-nya terus dialokasikan gitu Bu. Jadi agak ya itu namanya pendalaman. Kalau AKM kan hanya permukaannya saja gitu ya. Nggak sampai cerita ekses gitu. Bukan berarti nggak ada, tapi memang nggak diceritain, udah sampai situ aja gitu ya. Oh, Nah, oke, sekarang Bu. KL lanjutan ya. Nah, ini yang beda sama AKM kan? Ternyata Iya, Bu. kalau AKL itu kalau kita beli saham dalam jumlah yang mengakibatkan adanya pengaruh yang signifikan, maka kita harus menghitung saya bayar berapa, terus saya dapat bagian berapa gitu ya. Saya ngasih uang berapa, saya dapat berapa, nah selisihnya kenapa gitu harus dicari. Kan sebetulnya kemarin juga sama ya enggak, yang bab 1 saya bayar berapa, saya dapat berapa fair value-nya, selisihnya adalah goodwill.
Tapi di yang kemarin itu kita hanya total fair value dengan total fair value bandingannya, selisihnya goodwill. Di sini nggak seperti itu. Di sini kenapa? Kalau kemarin kan karena perusahaannya ceritanya bubar, jadi akun-akunnya itu pindah yang versi fair value. Jadi saya nggak nyari lagi book value, fair value. Fair value-nya langsung pindah, selisihnya goodwill. Itu yang yang bab 1. Kalau di sini nggak gitu, ya. Kalau di sini saya beli berapa, terus bagian net asset yang book value saya berapa, terus kenapa ada selisih. Nah, selisih itu kita lihat, oh ternyata beberapa akunnya itu beda misalnya. Nah, setelah selisihnya saya alokasikan ke berbagai akun yang saya peroleh, ternyata masih ada selisih juga, barulah selisih itu namanya goodwill. Kalau selisihnya lebih, kalau selisihnya kurang, sama seperti kemarin namanya apa? Bargain purchase. Ya, diakui sebagai keuntungan kalau saya bayarnya kurang. Nah, contoh ini ya. 2 Januari. PT Pakuan membeli 30% saham PT Sawo Jajar, diasumsikan punya pengaruh yang signifikan dengan menyerahkan uang kas 2M. Saham 200.000 lembar, parahnya 10, pasarnya 15.000. Patokannya fair value ya. Terus PT Pakuan mengeluarkan biaya untuk pendaftaran saham 50 juta dan biaya konsultasi 100 juta. Ya. Pada saat pembelian saham tersebut, neraca PTS menunjukkan data sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di situ. Oke. Nah, berapa yang saya serahkan? Uang 2M, saham 3M ya. 15 kali 200.000. Jadi 5M. Yang saya peroleh berapa? 30% kali net aset. Net asetnya kan 12 juta kali 30% berapa? 3,6. Jadi saya itu membayar 5M untuk memperoleh net asset book value 3,6. Kenapa saya mau? Oh, ternyata ada beberapa akunnya itu yang di mata saya, di mata investor, ada yang under value, ada yang over value. Jadi saya alokasikan tuh si excess-excessnya. Ternyata masih ada sisa, sisanya adalah goodwill. Nah, kalau yang kalian disuruh mencari goodwill, kalian bandingkan yang fair value-nya saja. Fair value net asetnya berapa itu? 18 ini loh. Ini kan 18,8. 16 juta, Bu. Hah? 16 kali 30 berapa? 800. 30 kali 16 48. Saya bayarnya berapa? 5M. Berarti goodwill-nya 200. Kalau hanya suruh nyari goodwill. Tapi kalau kalian suruh mencari ekses, kemudian eksesnya dialokasikan kemana saja, kalian jawabnya harus seperti ini. Nah, imbalan yang diberikan, harga perolehan 5M. Tadi tahu ya 5M dari mana? Kas sama fair value saham yang diberikan. Aset yang diperolehnya 30% kali 12, 3,6. Nah, kelebihannya berarti 1,4. Kenapa 1,4 itu? Oh, inventorinya tadi apa? Under value kan? Di book value-nya 3 juta, fair value-nya 4 juta. Berarti selisih 1 juta. Tapi bagian saya hanya 30%. Sama dengan 300. Other current asset, equipment, dan seterusnya. Itu di total 1,2, padahal kelebihannya 1,4. Berarti yang 200-nya adalah goodwill. Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak?
Bu izin tanya Bu, Hmm, itu equipmentnya atau notes payable-nya kenapa harus dibagi masa manfaatnya Bu? Oke. Oke, gini. Kita balik ke sini ya. Nih. Tapi ntar dulu deh ya. Ntar dulu. Mana bagi masa manfaat? Ini belum dibagi masa manfaat di sini mah. Ini masih dikalikan, ini inventory 30%, ini enggak ada yang dikalikan manfaat, masa manfaat. Yang dikalikan masa manfaat ketika sudah mengoreksi income from saya stop dulu sampai di situ ya, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu, oke, sampai ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada ya? Nah, sekarang gini, tambah nih. Tahun 2015, S memperoleh net income 3 juta dan bayar dividen 1 juta. Tanggal 1 Juli ya. Oke. Tanggal 1 Januari tadi nyatetnya biasa ya, investment in S, pada cash, pada capital stock, pada paid in capital. Terus tadi ada biaya, expenses, paid in capital, pada cash. Tanggal 1 Juli kan dapat dividen tuh, jurnalnya kas pada investment 30% kali 1.300.000. Terus dia melaporkan net income 3 juta kali 30% sama dengan berapa? 900 juta. Oke. Nah, coba ya berpikirnya begini. S melaporkan net income 3 juta. Itu menggunakan apa? Menggunakan akun-akun yang book value-nya kan? Bukan fair value-nya. Kalau kita menggunakan, kita sebagai investor menggunakan fair value. Ini contohnya nih, inventory. Itu yang 3 juta tuh beginning inventory kan? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk sampai kepada perhitungan net income gimana? Gitu kan, sales kurang COGS, kurang biaya-biaya gitu kan? Nah, si S itu waktu menghitung COGS, dia menggunakan beginning inventory berapa? 3 juta. Harusnya versi kita berapa? 4 juta. Jadi kan beginning inventory-nya terlalu rendah. 1 juta kali 30% ya, hak saya hanya 30%. Ya enggak? Nah, apa akibatnya kalau beginning inventory-nya terlalu rendah? Under value. COGS-nya terlalu rendah. Net income-nya terlalu tinggi. Jadi makanya saya koreksi net income-nya. Ngoreksinya gimana? Income-nya saya debit, kreditnya investment. Tadi saya akui dulu tuh yang ini nih. Nah, yang 3 juta ya saya akui dulu. Investment pada income. 30% kali 3 juta. Setelah itu saya koreksi. Koreksi untuk apa? Nah, koreksi untuk kelebihan cost atas nilai tercatat inventory 300 gitu. Ya. Terus other current asset. Itu book value-nya 3,3, menurut saya adalah 3,1 ya. Jadi over value 2. Nah, itu kan asumsinya di situ kan dipakai kan? Other current asset itu dipakai kan? Inventory dijual. Kalau itu kan used up to other current asset, ya. Nah, itu kan expense-nya jadi ketinggian. Terlalu tinggi karena dia pakainya 3,3. Kalau expense-nya ketinggian berarti net income-nya terlalu rendah. Makanya saya koreksi. Income-nya saya tambah lagi. Gitu. Investment-nya saya tambah lagi. Sebesar langsung aja 60 juta. Hak saya tadi 200 kali 30%. Nah, sekarang kalau yang equipment. Equipment tuh kaitannya kalau expense dengan apa sih? Depresiasi. Depresiasi. Kalau dia kan berarti depresiasinya menggunakan angka berapa? Angka 5 juta kan? Nah, padahal saya versi investor itu bukan 5 juta, itu 8 juta. Jadi depresiasinya versi investor kurang. Depresiasi expense-nya terlalu rendah. Nah, akibatnya income-nya ketinggian.
Ya, ketinggian sebesar apa? Ya, sebesar selisih depresiasinya dong. Selisih depresiasinya berapa? 8 juta kurang 5 juta, 3 juta. 3 3 juta. juta kali 30% hak saya dibagi 20 tahun. Ketemunya berapa? 45 juta. Gitu. Terus yang notes payable itu kaitannya kenapa? Ya. Nilai tercatatnya 2 juta. Nilai fair value-nya 1,8. Artinya apa itu? Artinya tingkat bunga pasar versi investor itu lebih tinggi. Jadi interest expense-nya itu di mata investor itu kurang itu, ya. Ini yang di Menkeu atau yang di AKM. Ketika kita mencari fair value utang, gimana? Kan kita mempresent value-kan pokok pinjaman sama bunga, ya, di present value-kan dengan tingkat bunga pasar kan gitu. Kalau fair value-nya 1,8 berarti kan bunga pasarnya itu lebih tinggi daripada yang nilai tercatat 2,2 juta tadi 2 juta tadi. Ya, kan ini loh. Nih, di sini notes payable-nya 2 juta. Di sini 1,8. Saya bisa sampai ke angka 1,8 gimana caranya? Ini kan saya mempresent value-kan bunga kupon gitu kan, plus mempresent value-kan pokok pinjaman gitu kan, dengan tingkat bunga pasar. Nah, kalau menghasilkan fair value yang lebih rendah, artinya bunga pasarnya lebih tinggi. Nah, kalian kalau menghitung interest expense pakai bunga yang dibayar atau paid atau interest expense? Bunga pasar. Ayo, jurnalnya gimana? Kan biasanya gimana? Interest expense pada cash. Terus nanti interest expense kan kaitannya dengan bonds payable atau notes payable. Kan yang masuk ke interest expense adalah yang tingkat bunga pasar. Jadi ini interest expense-nya kurang. Makanya saya kurangi income-nya karena kamu terlalu rendah interest expense-nya. Gini, kalau ininya 2 juta, tapi kalau sebaliknya berarti dikurangi income-nya, kurangi interest expense-nya. Halo, bagaimana? Tadi kan nanya tuh equipment sama notes payable. Nah, kalau equipment kaitannya dengan depresiasi, jadi dia itu depresiasinya kurang karena dia pakainya 5 juta. Terus yang 2 juta, tadi gimana? Interest expense-nya lebih kecil, kurang. Taunya lebih kecil dari mana? Kan dari sini. Ini kalau fair value-nya kurang dari 2 juta, berarti di sini tingkat bunga pasar yang dipakai lebih tinggi daripada saat menghitung 2 juta gitu. Jadi interest expense-nya kurang yang notes payable. Selama berapa tahun? Selama 5 tahun. Kenapa? Karena jatuh tempo dalam 5 tahun. Gimana? Bu, jadi dampaknya yang notes payable nih income-nya kita kurangin ya, Bu ya? Iya, karena interest expense-nya itu kurang. Ini dia. Coba kalian belajar ini deh. Lihat lagi cerita utang jangka panjang. Boleh di Menkeu udah dapat belum? Sudah, Bu. Hah? Bukannya udah Sudah, kemarin Bu. tingkat 2. Sudah, Bu. Bu. Coba nih. Ini ada utang nih yang satu itu tercatat ya nominal ya. Ini yang 2 juta tuh nilai tercatat bukan nilai nominalnya ya. Tercatatnya 2 juta tapi bunga pasarnya lebih tinggi yang mana? Yang 2 juta atau yang 1,8? 1,8, Bu. Kan makin tinggi tingkat bunga, fair value-nya makin rendah gitu kan? Iya, Bu. Jadi di mata investor nih, saya sebagai investor lah ya, di mata investor interest expense-nya itu kurang.
Itu kalau kita mau meninjaunya dari sudut pandang income yang harus dikoreksi. Ya, halo. Nah, Ya, kalian juga bisa memandangnya dari investment. Gini, investment in S yang 5 juta itu, 5 juta kan? ya Bu. Halo. Iya, Bu. Ah, investment in S 5 juta itu kan sama dengan investment in cash 30% kali 1,5 gitu kan. Investment in receivable 30% kali 2,2 ya. Investment in equipment kali 30% kali 8 juta gitu kan. Nah, sedangkan book value-nya kan nggak sebesar itu. Book value-nya pakai yang ini. Jadi investment-nya itu ketinggian. Ini kalau saya ambil yang equipment ya. Saya kan nyatetnya investment in S itu kan 5 juta. Dalam 5 juta itu kan ada 30% kali 8. Benar nggak? 2,4. Padahal harusnya kan nggak segitu. Harusnya kan 30% kali 5, 15. Nah, itu makanya investmentnya nanti diturun-turunin gitu. Ya. Jadi kita itu akan membawa, ini kalau sudut pandangnya dari investmentnya ya. Kita akan membawa investment itu ke sama dengan 30% kali equity-nya S. Gitu. Coba lihat pertama kali dulu. Kita lupakan yang income dulu. Tadi kan saya mau mengoreksi income karena book value, karena dia pakainya book value, sedangkan menurut saya sebagai investor harusnya pakai fair value karena saya belinya pakai fair value. Ya, itu kalau saya lihat income-nya. Sekarang kalau lihat saya nggak mau lihat income-nya, saya mau lihat investment-nya aja deh ya. Oke. Saya investment in S-nya berapa? 5 juta kan? Ya Halo. Bu. Iya, Bu. Yang saya peroleh berapa? 3,6. 3,6. Jadi 3,6. kalau awal Januari itu saya akan menyajikan laporan keuangan, maka investment saya itu adalah 5 juta ya. Sedangkan 30% kali equity-nya S itu hanya berapa? 3,6. Jadi ada selisih 1,4. Saya harus menjelaskan di calegnya itu ada selisih 1,4 karena apa? Nah, itu dijelaskan gitu ya. Nah, metode equity saya akan membawa si investment in S itu satu saat dia akan sama dengan 30% kali equity-nya S. Ya. Kalau kita lihat tadi yang 5 juta itu kan sama dengan 30% kali 1,5. 30% kali ini semualah. Plus goodwill tadi 200. Ya. Kalau ini kan kasnya sama, receivable sama. Nah, inventory gede kan? Investmentnya kan? Investment in inventory-nya kan 30% kali 4, 1,2. Harusnya kan 9. Jadi investmentnya di kredit. Kita mau menyamakan ke sini, ke book value-nya gitu. Ya. Other current asset. Ini juga kali kerendahan. Berarti investmentnya nambah. Kalau equipment, ini investmentnya ketinggian nih, nyatetnya. Nanti akan pelan-pelan dikurangi gitu. Kalian boleh investmentnya, boleh income-nya. Kalau income-nya saya mau ngoreksi income-nya ke book value. Kalau investmentnya saya mau membawa saldo investment itu ke book value. Halo. Halo. Nah, kalau equity kita hanya punya 2 akun, yaitu akun investment dan akun income from investment. Kalian boleh meninjaunya dari mengoreksi income atau mengoreksi investmentnya. Terserah yang mana yang lebih mudah. Contohnya di sini notes payable. Saya kan nyatetnya 1,8 kali 30% ya enggak? Investmentnya kan di kredit nih, investment di kreditnya 30% kali 1,8, harusnya kan 30% kali 2. Investmentnya di kredit kan, supaya naik ya investment pasti tambahnya di kredit lagi ini. Notes payable ya. Jadi kalau kalian mempunyai investment in S 5 juta, itu kan sebetulnya di dalam 5 juta itu kan investment in net asset ya enggak? Investment in akun-akun aset sama investment in akun-akun liability. Cuma kalau liability kan sifatnya dia di sebelah kredit, di kanan.
Halo. Kalau Sok ada Iya, Bu. pertanyaan nggak? Ini harus dipahami banget. Bu, Ada yang suka diapalin, tapi saya nggak mau ngapal. Kalian harusnya ngerti gitu ya. izin Boleh bertanya, Bu. boleh ngambil dari sisi income-nya. Saya mau ngoreksi income. Boleh kita ngambil dari investment-nya. Kalau saya ngoreksi income-nya gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya inventory nih, dia kan menghitung net income dapat 3 juta itu kan dengan menggunakan beginning inventory 3 juta. Ketemulah income-nya 3 M tadi. Ya. Padahal kan versi saya sebagai investor itu inventory bukan 3 juta tapi 4 juta. Jadi beginning inventory-nya terlalu rendah. Kalau beginning terlalu rendah, maka COGS-nya terlalu rendah. Income-nya terlalu tinggi. Jadi income-nya saya debit. Tuh. Bukan satu aja. Inventory itu apa sih? Aset ya. Oke, posisinya di sini ya. Posisinya apa dia? Ya di sini. Under value. Iya. Under value di mata investor. Kita mikirnya kita investor ya. Under value. Kalau under value maka jurnalnya income pada investment. Ya udah terusin ke bawahnya kalian bisa. Tapi kalau yang notes payable dia posisinya bertolak belakang sama aset. Tuh lihat contohnya di sini. Other current asset kan dia over value. Tadi jurnalnya kan investment pada income ya enggak? Iya, Bu. Notes payable. Ini kan posisinya sama nih dengan current asset, tapi dia dibalik. Kenapa? Karena di sini aset, di sini liability. Itu maksud saya kalau kalian mau cepatnya gitu ya, pegang satu aja. Satu inventory atau misalnya equipment. Nah, equipment kalau lihat dari sini ini depresiasinya kurang nih. Kenapa? Dia pakai 5 juta, saya pakai 8 juta. Jadi kalau depresiasi kurang berarti income-nya kegedean, income kredit. Gitu, udah gampang banget. Halo. Ada pertanyaan? Halo, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Nomor 27 tadi, Bu. Ya, Ki, apa Ki? Untuk equipment tadi kan dibagi 20 ya, Bu ya. Karena dia masih 20. Karena dia akan jadi pas saya menilai dia masih berapa tahun lagi dari saat saya beli ya. Nah, itu berarti kita menyesuaikan di akhir tahun selama 20 tahun ya, Bu ya? Iya, jadi selama 20 tahun Rizky bikin jurnal itu terus. Income pada investment sampai 20 tahun ya. 20 tahun. Kalau yang notes payable selama 5 tahun. 5 tahun. Kalau yang inventory sama other current asset itu setahun aja karena mereka kan satu siklus operasi habis gitu. Oke, Terus baik. goodwill-nya gimana? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, goodwill-nya gimana? Gimana, Bu? Goodwill. Untuk goodwill ya. Nggak tahu. Amortisasi nggak? Ya, kalau goodwill bukan diamortisasi, itu di-impair namanya. Impairment. Jadi tiap tahun itu kita ngecek ulang tuh si perusahaan yang kita beli bener nggak sih? Ini kayak ngitung lagi gitu ya. Ngitung lagi, tapi itu tidak akan dibahas secara gimana cara menghitung ulang perusahaan yang kita beli, enggak gitu. Nah, kalau dihitung ulang nanti goodwill-nya turun nggak? Kalau goodwill-nya turun, terjadi impairment. Kalau impairment jurnalnya gimana? Di situ.
Ingat ya, equity itu cuma income, investment. Kalau goodwill-nya impair atau turun nilainya, maka kita jurnal juga income pada investment. Iya, income pada investment. Kalau kalian balik ke bab 1, goodwill-nya muncul ya. Bab 1, merger. Nah, kalau itu impair gimana? Loss on impairment pada goodwill kan gitu. Kalau di bab 1. Nah, Iya, kalau di Bu. bab 2 tuh kan goodwill-nya kelihatan nggak? Goodwill-nya kelihatan nggak? Tadi yang goodwill Enggak. Enggak ada. Dia sembunyi di akun apa? Investment. Nah, iya, di situ. Kalau nilainya turun berarti investment yang turun. Jadi kita jurnal income pada investment kalau goodwill-nya turun. Oke? Oke, Bu. Baik. Oke. Ada lagi yang tanya? Izin, Bu. Ini tolong dipahami benar ya. Kenapa? Karena nanti ini akan kepakai sampai AKL 2. Terus gitu ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Cantika mau tanya? Halo. Ya, halo, siapa yang tanya? Saya, Bu. Siapa Putri? Siapa yang mau tanya? Enggak, Bu. Maaf. Pencet tadi. Saya mau bertanya. Ayo saya tungguin yang mau tanya. Halo. Bu, kenapa harus dialokasikan? Ya karena kata PSAK-nya begitu, ya. Terus kenapa harus diamortisasi? Saya lihatnya itu bukan masalah selisih itu diamortisasi, bukan. Kalau saya ya, saya bilang ini nggak benar kalau investor harus dikoreksi. Kalau saya gitu, ya itu lebih masuk di akal daripada ceritanya kalau bisa diamortisasi gitu kan. Itu sebetulnya dulu, zaman dulu banget, kalau kita beli kemudian ada selisih, dulu tuh udah pokoknya langsung aja semuanya goodwill gitu. Kalau goodwill kan aset tidak berwujud, jadi diamortisasi. Sampai sekarang masih ceritanya masih amortisasi. Kalau saya tidak melihat itu sebagai amortisasi, selisih bukan kalau saya. Ya, saya lebih kepada melihat income versi investi dengan versi saya beda, makanya income-nya harus dikoreksi. Saya lihatnya seperti itu, ya. Dan kita itu akan tujuannya adalah akan membawa supaya investment in S yang muncul di neraca itu sama dengan persentase kepemilikan kali book value equity S. Jadi akan dibawa ke situ. Karena kalau misalnya goodwill-nya itu tidak turun-turun nilainya, berarti nggak akan sama gitu. Selisihnya adalah goodwill dan itu harus dijelaskan di alaknya. Gitu. Halo, kumaha? Ada pertanyaan kah? Bu, izin bertanya. Febri. Ya, Bu. Kan jurnal selisihnya itu kan sama ya, Bu. Itu kalau nanti jurnalnya dijadiin satu gitu, misal equipment sama yang other current liability itu boleh. boleh. Tadi kita punya banyak jurnal kan. Kan tadi ada inventory, other current asset, equipment, sama notes payable. Liability. Gabung aja jadi satu boleh, tapi harus ada penjelasan angka itu dari mana gitu. Jadi jurnalnya mah jadi satu, tapi hitungannya yang ada. Jadi misalnya inventory sekian, gabung satu. Jangan ujuk-ujuk jeger income pada investment. Angkanya sekian. Iya kalau benar angkanya. Kalau angkanya salah, saya nggak bisa menilainya. Kalau angkanya salah 0 gitu ya, paling atau setengah. Tapi kalau nilainya 1-1, saya biasanya 1-1. Dari inventory, dari other current asset gitu kalau saya. Karena supaya bisa kelihatan ini salahnya dari mana. Angkanya dari mana. Gitu Febri. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan? Yasmin, ada pertanyaan?
Belum, Bu. Ibu izin mau bertanya. nanya. Siapa dulu? Siapa Eli? Iya, Bu. Bu, Eh, kalau misal ada contoh tanah yang under value itu berarti kaitannya sama harga tanah yang semakin naik berarti ya, Bu? kalau tanah itu kan tidak bisa diamortisasi ya. Tanah kan misalnya tanah selisihnya beda gitu kan. Tanah itu Iya. kayak goodwill. Jadi kalau misalnya selisih itu karena harga tanah, antara book value sama fair value itu beda, itu nggak bisa diapa-apain. Itu nggak akan ada jurnal amortisasi tanah gitu. Kan si investasi tidak mengamortisasikan tanah. Saya juga enggak. Jadi dengan demikian nanti tetap saja investment in S yang muncul di neraca itu tidak sama dengan investment in S sebesar 30% kali equity-nya S. Itu dijelaskan aja sama seperti ceritanya dicalaknya gitu bahwa sebagian akan beda book value fair value tanah sebesar sekian gitu. Jelaskan. Ya. Harga jurnalnya, Bu? Gak ada diamortisasi. Gitu. Iya, kan nggak depresiasi tanah kan? Iya. Istilahnya jangan amortisasi. Saya nggak terlalu suka amortisasi. Tadi saya bilang kalau misalnya equipment kan itu masalah depresiasi. Tanah kan nggak ada, kecuali hak atas hak pakai ya. Hak guna bangunan, hak pakai. Kalau hak milik kan nggak ada tanah kan nggak didepresiasikan, nilainya kan turun. Nggak ada perbedaan. Jadi kalau tadi kan depresiasi versi dia, versi saya. Kalau tanah dua-duanya kita sama versinya, tidak ada depresiasi atas tanah. Jadi nggak di jurnal, nggak ada jurnal income investment, nggak ada. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Bu, izin bertanya Bu, ini kan saya lihat Yasmin ada, nih. iya Bu, Yasmin. Saya lihat ada yang profit investi. Itu Ada saya yang agak profit investi. Itu angkanya dari mana ya Bu? Tadi saya miss. Profit investi di mana? Di jurnalnya Bu. Oh, oke, sebentar. Profit sebentar. Profit. Mana profit investi? Saya lihat di jurnal-jurnalnya sih Bu. Enggak ada. Oh ini sama aja. Profit nih sama income sama aja profit sama income. Kalau kan saya baca juga dari buku Bu, itu yang sawah jalannya Bu 3 juta. Ya. Ya ini kan di sebelah mana ya bukanya? Ini kan net income sawah ini nih PT Sawah Jajar sebesar 3 juta. Kenapa? Oh itu ada di soal kan Bu, berarti nanti? Ada di soalnya. Oke. Baik Bu, takutnya nanti suruh nyari sendiri. Oke. Makasih Bu. Oke. Ibu mau nanya. Jadi kan pas dia ngejurnal. Ini siapa ini? Anissa Bu. Anissa. Iya Bu. Ya. Terus pas dia ngejurnal catat amortisasi tiap-tiap akun tadi kan Bu. Terus di akhir dia itu bisa nggak Bu? Mungkin nggak dia balance income-nya gitu kurang gitu Bu. Pas dia ngejurnal terakhir nih ternyata income-nya itu di debit. Jadi balance-nya itu kurang gitu Bu. Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Itu pas itu akan habis gitu. Akan habis ya Bu. Berarti nggak ada kemungkinan dia pakai
gitu. Enggak. Kita tuh itu kan hanya apa ya? Kita udah nggak lihat lagi si S itu sebenarnya dia mendepresiasikan berapa, karena kita patokannya dari waktu awal beli selisih berapa gitu. Waktu kita beli selisihnya berapa. Nah, selisihnya karena equipment sekian tahun. Udah gitu dibagi sekian tahun aja. Oh ya, terus kan Bu, saya kan baca buku Ibu, terus di bagian inventory pas nilai tercatatnya itu ada tulisan Bu, inventory diasumsikan terjual di tahun itu gitu kan Bu. Kalau misalkan dia asumsinya terjual 5 tahun ke depan berarti perlakuannya sama kayak itu. Nggak di jurnal. Kalau misalnya tidak terjual berarti nggak di jurnal. Kalau dijual separuh ya separohnya. Oh gitu. Oh gitu. Ya udah, makasih ya Bu. Oke. Kalau nggak ada keterangan apapun, inventory selalu terjual di tahun berjalan, ya. Kalau tidak ada info, kalau info misalnya belum terjual semuanya, ya nggak di jurnal, masih tetap jadi selisih di tahun depannya, gitu. Kalau terjual separuh, ya separuhnya, terjual sepertiga, ya sepertiganya, jurnalnya maksudnya, ya. Tuh kan ini apa namanya keluar masuk, saya kasihan juga ya. Halo, masih ada? Masih, Bu. Kalian masih pada di sana? Masih, Bu. Yang pada tidur? Enggak, Bu. Pada lapar? Enggak, Bu. Enggak, kan bisa sambil makan juga kan? Nggak kelihatan ini. Oke, gimana? Lanjut, Bu. Lanjut, ya. Nanti ya dibaca lagi, nggak cukup hanya sekali 2 kali ya. Siap. Ini masih 4 orang lagi tuh pada keluar ya, tertendang biasanya ya. Nah, oke, nanti kita lanjut di WAG aja kalau kasusnya begini ya. Oke, terus lanjut. Yang mana tadi? Tadi paham yang itu ya? Yang saya bilang tadi udah paham? Insya Allah, Bu. Lumayan, Bu. Insya Allah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada sebentar. Ini setelah jurnal-jurnal ini kita masukkan ya. Oke. Waktu pertama kali beli investment in S-nya 5 juta. Terus yang equity-nya itu kan tadi 30% kali 12 3,6 ya. Berarti kan selisihnya 1,4. Nah, setelah berlalu 1 tahun di akhir tahun 2015, apakah selisihnya masih 1,4 enggak? Enggak, Bu. Enggak. Tidak, Bu. Berapa selisih? Selisihnya berapa? Yang punya kita berapa? Yang investment in investornya berapa itu? Kan 5 juta ditambah net income berapa tadi? 900 dikurangi dividen kan 300, terus tambah kurang sama yang tadi, sama yang amortisasi selisih itu. Jadi berapa? Apakah 5 juta? Kayaknya 5403 ya. Coba dihitung, tadi 5 juta tambah 9, tambah 900 kurang 300. Terus ditambah 60 dikurang 45. Dikurang lagi 12, coba jumlahnya berapa itu?
5303, Bu. 5203. 5303. ya. Dividennya udah masuk dividennya. Sudah, Bu. Udah. Terus saldo equity S sekarang berapa akhir tahun? Tadinya kan 12, ya enggak? Awal tahun kan 12 tuh. 12, terus tambah net income 3 juta kan tadi. Dikurangi dividen 1 juta. Jadi tinggal berapa? 12 tambah 3 kurang 1 sama dengan 14 kan? 14 juta kan? Ya, Bu. 14 juta kalau kali 30% berapa? 4,2. 4,2. Nah, padahal di saya tertulisnya berapa tadi? 5 juta berapa? 5303. 303. Dikurangi yang barusan, dikurangi 14 kali 30%. Selisihnya berapa? 1103, Bu. 1103. Oke. Iya. 1103 itu kenapa kita masih selisih 1103? Nah, yuk, selisihnya kemana? Inventory kan udah nggak ada. Goodwill, Bu. Aset nggak ada. Yang ada adalah equipment tinggal berapa? Equipment-nya tinggal 855, Bu. Jadi 900 kurangi 45 ya? Iya, Bu. 855 kan? Terus itunya notes payable-nya berapa selisihnya? 38, Bukan Bu. 60 tapi berapa? 48, Bu. Coba sama goodwill 200. Coba 855 ditambah 48 tambah goodwill 200. Berapa? Sama, Bu. 1103. Gitu maksudnya. Ya. Nanti tahun depannya itu akan berkurang lagi sampai satu saat itu harusnya 0, nggak ada selisih. Ya, kalau misalnya goodwillnya ada terus ya berarti selisihnya adalah sebesar goodwill gitu, ya. Halo? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Pelan-pelan ini nggak akan selesai saya bilang, ya mungkin selesai 1 kali pertemuan tapi nggak paham banget ya. Biasanya saya menjelaskannya 2 atau 3 kali pertemuan. Kita lanjutnya bagaimana kalau ada transaksi antara investor dan investee. Tadi salah satu indikasi bahwa kita itu punya pengaruh yang signifikan adalah adanya transaksi yang signifikan, transaksi yang material antara kita dengan investasi. Saya selalu bilang kita itu berarti kita di pihak investor, ya, investor dan investasi. Jadi mungkin investor yang jual barang ke investasi atau sebaliknya. Kalau saya yang jual, kalau investor yang jual itu namanya penjualan hulu. Bahasa Inggrisnya penjualan downstream, dari atas ke bawah. Kalau yang jual barang itu investinya ke investor disebut penjualan hilir atau penjualan upstream. Nah, kalau kita jual barang itu kan pasti pakai margin, ya enggak? Ya. Yang jadi masalah adalah kalau saya atau investor jual barang ke investasi, kemudian sama investasi belum terjual semuanya, maka di situ akan ada cerita unrealized profit gitu. Atau sebaliknya, investasi yang jual barang ke saya, ke investor, sama saya belum terjual semua. Di situ juga ada unrealized profit. Artinya apa sih unrealized profit? Artinya di dalam inventory kita itu ada margin. Nah, margin itu harus dihilangkan, ya. Contoh di sini. PT Alamanda itu punya 20% saham PT Burberry.
Sepanjang 2015, PT Alamanda menjual barang dagangan senilai 200 juta kepada PT Burberry. Ya. Harga perolehan barang dagangannya 140. Sampai dengan tanggal 31 Desember, sepertiga dari barang dagangan tersebut belum terjual dan masih ada di gudang PT Burberry. Kok saya tahu ya belum terjual semua? Ya karena saya punya pengaruh yang signifikan. Saya bisa nanya, ya, barang saya udah terjual semua belum? Oh belum. Oke, kalau belum, nah gimana? Ya, mari kita lihat di sini. Nah, untuk tahun 2015 PT Burberry memperoleh net income 1 juta. Oke, saya jurnalkan ya. Jurnalnya gimana? Investment pada income 20% kali 1 juta. Karena ya si Burberry itu kan beli barang dari saya. Jadi waktu dia menetapkan net income itu kan termasuk barang yang dia beli dari saya kemudian dijual lagi ke orang lain kan gitu ya. Nah, saya akui aja oke, saya memperoleh net income dari dia oke, berarti investment pada income. Nah, tapi jangan lupa ada ending inventory itu di sana. Ending inventory itu dipakai untuk menentukan apa? COGS, ya enggak? Ada ending inventory di Burberry, di mana ending inventory itu di dalamnya ada margin, ada gain. Ya, itu harus dihilangkan. Ya. Kenapa? Ya karena saya punya pengaruh signifikan ke dia. Jadi si ending inventory-nya harus ditiadakan lah kira-kira begitu ya. Nah, berapa di situ? Di sini kalau misalnya transaksinya itu downstream atau hulu, maka yang unrealized profit itu harus saya koreksi semuanya penuh. Nah, sepertiga dari barang dagangan tersebut belum terjual. Kalau kita lihat di sini cost-nya 140 dijual 200, berarti kan kita mengharapkan laba berapa? 60. Tapi sepertiganya belum terjual, berarti yang 20-nya sepertiga dari 60 itu harus di jurnal, harus dikoreksi. Nah, koreksinya seperti ini. Nah, dia nggak mau nih. Nah, income from Burberry pada investment in Burberry 20 juta ya. Untuk mengeliminasi unrealized profit di dalam ending inventory PT Burberry. Sepertiga kali 60 ya. Tapi kalau tahun berikutnya inventory tersebut terjual ke pihak luar, maka saya investor, saya bikin jurnal lagi, investment pada income 20 juta gitu ya. Nah, kalau yang jual barang dagangan itu justru Burberry kepada Alamanda ya, maka jurnal koreksi untuk unrealized profitnya yang 20 juta itu dikalikan dengan persentase kepemilikan, dikalikan dengan 20%. Jadi income pada investment 4.000. Gitu. Ada pertanyaan sampai di situ? Itu nanti akan yang ini ya cerita transaksi antara investor investi nanti akan didalamin lagi di bab 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini hanya sebagai pengantar saja. Bu, maaf Bu, mau bertanya Bu. Kalau misalnya itu kan unrealized ya Bu, bukannya kalau unrealized itu dia itu langsung kita masukin ke income statement Bu. Berarti dia bukan yang kayak unrealized yang masuk ke OC ya Bu. Soalnya kan belum terjadi Bu. Atau bagaimana Bu yang ini Bu? Jadi gini, kalau saya konsepnya gini, kan dia itu sebetulnya beli barang saya karena saya punya pengaruh yang signifikan ya enggak. Kalau saya nggak punya pengaruh signifikan, belum tentu dia mau beli barang saya ya enggak. Iya Bu. Konsepnya begitu, dia karena dia itu sahamnya saya kuasai lumayan banyak, jadi dia mau nggak mau dia misalnya membeli barang dari saya, dia transaksi sifatnya material gitu ya. Nah dari situ saya mendapatkan income, income-nya saya akui gitu. Nah tapi itu belum semuanya gitu, belum semuanya terjual gitu. Jadi kan konsepnya gini, kalau jualan itu sebetulnya saya sama dia itu baru terrealisir kalau dia itu bisa menjual lagi ke pihak luar semuanya.
Karena belinya kayak ya gimana, orang saya punya saham kok masa dia nggak mau beli gitu kan. Takut aja sama saya gitu kan. Nah sekarang dia belum berhasil menjual semuanya keluar gitu. Padahal waktu dia membuat perhitungan income statement, itu kan dia menggunakan ending inventory yang diperoleh dari saya. Jadi sebetulnya ketinggian lah inventorinya, kira-kira begitu ending inventory dia. Versi saya, versi investor gitu ya. Jadi kalau kalau ending inventory terlalu tinggi gimana itu? COGS-nya terlalu tinggi juga kan? Jadi income-nya, halo? Kalau ending inventory ketinggian, COGS-nya gimana? Jadi net income-nya nanti rendahan ya, Bu? Terlalu besar atau terlalu kecil kalau ending inventory-nya besar? Inventory. Salah. COGS-nya lebih kecil lah. COGS-nya kecil. COGS-nya kecil. COGS-nya kecil berarti income-nya kegedean. Nah, income-nya kegedean saya koreksi. Gitu aja. Oh, berarti ini bukan yang kayak yang masuk ke OC gitu ya, Bu, meskipun dia belum terrealisasi ya, Bu? Bukan. Ceritanya bukan begitu. Jadi ceritanya saya menjual kepada perusahaan yang sahamnya lumayan banyak. Jadi dia tuh ya mau nggak mau harus beli dari saya gitu kan. Saya punya pengaruh. Ya, saya bisa dapat laba dari dia 60. Nah, saya tuh baru boleh mengakui laba kalau dia udah menjual semuanya. Kalau dia belum jual semuanya ya belum boleh diakui sebagai laba buat saya. Tapi saya nggak bilangnya laba ya. Kalau di buku saya kan waktu saya jual kan jurnalnya accounts receivable atau cash pada sales gitu kan. Waktu saya jual sama dia ya. Jual sama dia sih nggak ada masalah. Kita jurnal sales pada sales pada cash atau cash pada sales ya. Terus COGS pada inventory. Kalau jual biasa. Nah, ini kaitannya dengan pengakuan income dari dia. Kan dia melaporkan income, saya dapat income dari dia. Tapi income-nya harus saya koreksi. Kenapa? Karena dia belum laku semuanya barangnya gitu. Berarti di sini kita itu harus bedakan gitu ya, Bu. Soalnya ini bisa terbalik nggak sih, Bu, jurnalnya? Kalau misalnya kita nggak bisa bedakan investor sama investinya, Bu. Kalau yang jualnya investi, kan saya kalau gimana, Bu? Kalau yang jual investi kan berarti ada barangnya dia yang di saya yang belum istilahnya belum selesai gitu kan. Belum saya jual keluar semuanya. Nah, saya kan kepemilikan terhadap dia kan tidak 100%, jadi saya kalikan 20%. Gitu. Untuk unrealized profit. Jadi gini loh, ini saya jual belinya tuh karena ada pengaruhnya aja gitu. Jadi kan seolah-olah dia tuh saya kuasai sekian persen gitu. Kalau misalnya tadi saya beli 20% dan saya punya pengaruh yang signifikan. Jadi konsekuensinya ya kalau misalnya saya jual sama dia belum terjual semuanya ya si labanya harus ditangguhkan. Laba dari pendapatan ininya ya, investasinya ya. Kalau laba dari saya kan saya punya dua tuh waktu jual ke dia kan saya jurnal tadi accounts receivable atau cash pada sales kan. Saya kan nggak memandang kepada siapa saya jualan. Itunya sih biasa jalan seperti biasa. Terus COGS pada inventory itu yang normal yang saya lakukan. Biasa aja itu cost-nya berapa? Yang 200 sama 140. Tapi pada saat pengakuan, pada saat dia melaporkan net income, kaitannya dengan investasi, pendapatan investasi itu yang belum terrealisir itu harus dikurangkan dari pendapatannya. Jadi kalau di sales sama COGS-nya saya ngakuin itu. Pokoknya berarti kayak biasa gitu ya, Bu. Tetap kayak 200 juta sama 140 juta. Jadi saya bikin jurnal accounts receivable pada sales itu 200. COGS pada inventory 140. Jadi kan gross profit 60. Itu di buku saya begitu. Tapi ini kaitannya dengan investmentnya. Kan dia melaporkan income. Ada dua kan? Ada dua kan? Satu cerita saya jualan. Ya, jualan biasa aja seperti biasa. Terus yang kedua, nah cerita ketika dia melaporkan net income. Nah, di dalam cerita net income itu kan dia beli barangnya dari saya gitu.
Nah, jadi ada bagian yang kalau memang belum terjual saya belum boleh ngakui. Tapi kita nggak ngoreksi sales sama COGS-nya, enggak. Yang kita koreksi adalah pendapatan investasinya, income from investment-nya. Gitu. Karena di dalamnya saya jualan sama dia dan barang saya belum terjual lagi, makanya saya tangguhkan. Ntar aja kalau udah dijual baru dibalikin. Kalau misalnya dia udah berhasil jual ya kita balik investment pada income gitu. Kalau yang jualan saya mengeliminasinya 100% ya semuanya belum, yang sepertiga kali 60 karena yang jualannya saya gitu. Tapi kalau misalnya yang jualan itu adalah investinya, dia jual ke saya belum bisa jual lagi semua ke sana, maka pendapatan saya waktu saya beli dari dia gimana jurnalnya? Purchase pada accounts payable biasa aja, nggak ada masalah. Itu sebesar 200 dan 12 juta. kita nggak tahu kan 140-nya. Waktu kita pertama kali beli, tapi waktu barangnya masih ada sisa, wah ini di dalam inventory ini harus kita koreksi nih. Tapi kita nggak ngoreksi inventorinya di sini, kita ngoreksinya adalah pendapatan investasinya gitu. Itu dikalikan kali 20% kali 20.000, jadi hanya 4.000. Karena yang jualannya si investinya, penjualannya upstreamnya. Nanti ini saya singgung lagi di bab 3 ya, bab 3 mungkin lebih make sense gitu ya. Kayak biasanya sih kalau di bab 2-nya ini nggak dimunculkan. Kalau di ujiannya biasanya munculnya di cerita bab 3-nya gitu. Yang induk sama anak perusahaan. Oke? Baik, Bu. Tadi siapa yang nanya? Saya, Bu, Putri, Bu. Berarti boleh itu nomor berapa? 26, Bu. Nomor 26. Uziha, Bu. Ya, Bu. Oke. Berarti saya boleh masihkan ya, Bu. Berarti yang tadi itu pokoknya kalau misalnya ada penjualan dari investor itu nanti pencatatannya kayak biasa tetap sales sama COGS inventory. Tapi ini berarti di tanggal 31 Desember itu berarti ini kayak jurnal penyesuaian gitu ya, Bu? Iya. Di akhir tahun dia nggak tahu sepertiganya belum terjual gitu kan, Bu? Iya, tinggal nanya aja masih ada sisa berapa. Nah, jadi yang kita koreksi adalah pendapatan investasinya, bukan pendapatan dari jualnya, tapi investment income-nya yang kita koreksi. Karena sepertiganya belum terjual gitu kan, Bu. Berarti nanti di tanggal 31 kita tanya sama investinya berapa dagangan yang belum terjual, itu yang kita sesuaikan. Iya. Bukan pada saat tanggal penjualan kan, Bu, di jurnal ini. Di jurnal yang mana? Yang kan kalau misalnya sales COGS inventory kan pada saat penjualan, Bu, yang 200 juta tuh. Tapi kan kalau misalnya dia income sama investment itu kan berarti kita harus tahu dulu dong, Bu, berapa akhir dari inventory-nya, Bu. Iya. Oh, akhir tahun. Saya pikir kayak langsung gitu di jurnal dari mana dia dapat investment itu, Bu, waktu sebelumnya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Jadi kalau yang income dari investasi itu kita taunya akhir tahun. Akhir tahun kan si S melaporkan income tuh. Oh, saya catat kan investment pada income. Terus kita lihat, oh saya jual sama dia. Ya tanya karena saya kan punya pengaruh. Saya tahu dong, udah laku, masih sisa berapa? Oh, kalau masih sisa ya berarti saya tidak income-nya saya koreksi dengan sebesar laba dari barang yang belum terjual gitu. Kalau dia yang jualan ke saya ya saya nggak perlu nanya dia, kenapa, kan saya yang tahu barangnya dari dia tinggal berapa. Kalikan persentase kepemilikan gitu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Sok ada lagi? Kita sampai jam 1 ya? Minum dulu ya, haus.
Halo. Halo Ibu. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut, Tanya Bu. lagi. Bu, izin bertanya, Bu. Ini Marcella. Saya absen 18. Kenapa, Sel? Tadi lupa Bu mau nanya ini. Jadi entitas asosiasi tadi kan dia signifikan ya Bu ya? Sama nggak sama yang lebih dari 20% itu Bu? Iya, lebih dari. Ya itu kalau di buku. Bedanya apa ya Bu? Untuk mempermudah, kita selalu patokannya persentase kan. Jadi antara 20 sampai 50. Sebetulnya sih bukan persentase yang mau dilihat, adalah benar nggak sih kita punya pengaruh yang signifikan. Jadi sebetulnya indikatornya harusnya dua, kuantitatif sama kualitatif, karena bisa saja saya punya saham banyak, tapi saya nggak punya pengaruh yang signifikan. Nah, yang kualitatif tadi kan ada bisa menempatkan orang, bisa dapat informasi, bisa ikut rapat-rapat, mengambil kebijakan itu, ya. Gitu saya, gimana saya? Ya, Bu. Cuma namanya entitas asosiasi ya Bu, baru dengar soalnya Bu. Karena kamu nggak pernah baca buku PSAK, bacanya buku itu aja. Iya, benar. Buku apa? Kiso aja. Waktu tingkat 2 bukunya Kiso ya? Iya, Bu. Dikenalin nggak PSAK-nya? Ada sih Bu, waktu AKM banyak. Waktu AKM ceritanya apa? Kalau kita punya saham dia, kalau sahamnya 20% sampai 50%, maka kita menggunakan metode equity gitu kan? Iya gitu Bu. Nah, itu namanya kalau kita investasi saham di mana kita punya pengaruh yang signifikan, itu namanya kita sebut investasi di perusahaan asosiasi. Itu bunyi PSAK-nya begitu. Ya. Itu PSAK-nya ya. Dalam percakapan sehari-hari, kadang-kadang apalagi di bahasa Inggris itu ada perusahaan asosiasi, associated company. Itu bisa juga ke sayanya gitu. Jadi bukan misalnya saya yang punya saham. Jadi kedua-duanya itu bisa disebut sebagai associated company. Jadi perusahaan yang sahamnya dimiliki atau memiliki gitu ya. Nah, dalam konteks PSAK, jadi dari bahasa Inggrisnya kayak associated companies ya, itu berarti dua-duanya gitu ya, istilahnya berhubungan dengan saham yang dimiliki. Nah, tapi dalam konteks cerita PSAK, kalau ada perusahaan yang kita miliki sahamnya lumayan banyak dan kita punya pengaruh yang signifikan, itu disebut sebagai perusahaan asosiasi. Itu bunyi PSAK-nya begitu. Siap Bu, paham. Makasih Bu. Kalau bahasa Indonesia apa sih asosiasi tuh? Itu ya Bu, penggabungan apa sih Bu? Ya, kira-kira begitulah. Ya gitu. Ya, gitu Sela. Izin itu di PSAK 15. Nah, silakan aja dibuka, tapi kayaknya kita nggak bisa buka di. Coba carinya yang PSAK, IFRS. Kalau IFRS mah bisa buka. Kalau PSAK harus berlangganan, harus beli kita. Ya, IFRS aja cari. Investment in associate gitu. Cari ya. Saya lupa IFRS berapa itu. Izin bertanya Bu. Oke, siapa lagi? Saya Bu, izin bertanya. Milen, kenapa Milen? Saya masih belum paham Bu, kenapa kita harus yang ngurangin yang 20 juta tadi itu Bu. Kan sebenarnya kan pendapatannya investi itu kan nggak memperhitungkan yang belum dijual gitu Bu. Tapi kenapa kita sebagai investor harus ngurangin yang belum terjual? Karena kita itu punya pengaruh yang signifikan. Dia mau beli karena takut aja sama saya gitu. Jadi di situ kayak saya memiliki dia gitu. Jadi kalau dia itu bukan siapa-siapa kita, ya. Kalau dia itu bukan siapa-siapa kita, saya jual lepas gitu, saya nggak punya saham atau punya saham hanya sedikit, saya nggak pengaruh, itu nggak ada cerita itu gitu, karena saya tidak ada cerita pengakuan income from investment dari dia. Jadi lepas aja. Tapi ini karena dia tuh kayak punya saya sekian persen gitu. Makanya kalau pendapatannya tuh harus jadi gini loh, dia kayak kepaksa beli dari kita ya.
Jadi kita baru akan mengakui pendapatan itu 100% kalau dia sudah berhasil jual semuanya ke orang lain. Ini karena dia tuh kayak anak, bukan anak. Nanti ceritanya anak ya, kalau bab 3 ceritanya anak, tapi dia dalam penguasaan, dia dalam pengaruh kita gitu loh. Jadi kayak nggak lepas gitu, nggak lepas banget. Karena kalau kita jual ke orang, ke perusahaan yang bukan siapa-siapanya kita, ya terserah lu mau jual lagi ke orang lain laku apa enggak, itu bukan urusan kita. Tapi ketika kita jual ke perusahaan yang sahamnya kita kuasai, kan kayak kita jual ke diri kita sendiri, ya enggak? Kalau belum dijual semuanya, labanya entar dulu, tahan dulu, kira-kira begitu. Tapi labanya bukan laba sales sama COGS, tapi labanya kaitannya dengan laba dari investasi gitu. Berarti intinya kita harus tanggung jawab sampai semuanya laku gitu. Ya karena kan kamu saya pengaruhi. Kamu kan ada di dalam, seolah-olah dalam genggaman saya gitu. Baik, paham Bu. Makasih Bu. Ya. Jadi kalau jualan, kalau saya sih istilahnya, kalau jualan yang beneran tuh keluar ke perusahaan yang nggak ada urusannya sama kita. Kalau ini kan kalau jual ke perusahaan yang sahamnya kita miliki, ya pantas aja dia mau beli, orang dia takut sama saya. Ya enggak. Nah, jadi yang istilahnya kalau mau jual, mau ngakui laba itu ya setelah barangnya selesai dijual keluar semua sama dia. Jadi seolah-olah saya jualnya ke orang lain gitu. Kalau ini kan seperti jual ke anak sendiri. Tapi bukan anak gitu ya. Anak tuh nanti bab 3. Gitu. Kalau di bab 3 konsepnya nggak ada tuh jualan ke anak. Jual tuh keluar. Nah, ini juga kira-kira sama lah. Tapi dia bukan anak posisinya. Dia masih perusahaan yang kita miliki sahamnya lumayan besar gitu aja konsepnya. Ya. Halo? Milen sudah? Sudah Bu, terima kasih. Oke, itu nanti kita ini lagi ya, nanti kita perdalam lagi nanti di bab 3 ya, cerita antara induk sama anak, yang melibatkan inventory nanti. Nanti kalian akan pahamnya mungkin di situ ya.